Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmat dengan NIM F1E325062. Di video kali ini kami akan menjelaskan tugas proyek basis data, yaitu tentang Health1 Medical Database. Di sini ada 8 step, dan gambaran dari step 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Im. Sebelum masuk langkah 1 dan 2, kita memiliki gambaran umum proyek. 1. Skenario bisnis. Proyek ini dikerjakan atas permintaan Health1, sebuah perusahaan asuransi kesehatan berukuran menengah yang memerlukan sistem manajemen data terpusat. Sistem ini digunakan untuk mencatat dan mengelola klaim kesehatan, meliputi data pasien, informasi dokter, afiliasi rumah sakit, kunjungan pasien, dan manajemen resep obat. Yang kedua, tujuan bisnis. Tujuannya mencatat data lengkap pasien, termasuk informasi demografis dan asuransi, mengelola profil dokter dan afiliasi mereka dengan rumah sakit, merekam semua kunjungan pasien ke dokter beserta klarifikasi jenis kunjungan, memantau resep yang diberikan kepada pasien termasuk informasi keamanan obat, mendukung analisis, tren, dan pemodelan ekstrapolatif dari data yang terkumpul, memungkinkan pelacakan riwayat perusahaan dokter utama pasien. Langkah 1. Menentukan entitas, atribut, dan UID. Pertama, kebutuhan bisnis. Health1 Medical Insurance Company membutuhkan sebuah basis data yang dapat mengolah informasi pasien, dan sistem ini dirancang harus mampu menyiapkan data pasien beserta informasi kontak, menyiapkan data dokter dan spesifiknya, dan bisa kita lihat di layar beberapa sistem yang dirancang. Kedua, aturan bisnis. Setiap pasien memiliki nomor identitas pasien yang unik. Setiap pasien memiliki satu dokter utama. Seorang dokter dapat menjadi dokter utama bagi banyak pasien, dan ada beberapa aturan lainnya. Dan di sini kita punya asumsi. Setiap pasien hanya memiliki satu dokter utama dalam satu waktu. Setiap dokter memiliki satu spesialis utama. Setiap pasien hanya memiliki satu asuransi yang aktif, dan ada 3 asumsi yang lain. Di sini kita punya entitas, atribut, dan UID. Entitas pasien terdiri atas atribut, type, keterangan, notasi, dan opsionalitas. Dan di sini kita juga punya entitas dokter yang terdiri dari atribut, tipe, keterangan, notasi, dan opsionalitas. Entitas rumah sakit terdiri dari atribut, tipe, keterangan, notasi, dan opsionalitas lagi. Dan di sini ada beberapa entitas dari kayak perusahaan asuransi, entitas kunjungan dengan atribut yang masih sama seperti yang di atas. Entitas obat, entitas resep. Di sini kami membuat IRD logikal yang terdiri atas entitas dan atribut, tetapi belum memiliki relasi. Dan di sini kami ada IRD relasional. Untuk penjelasannya sendiri, pada tahap awal perancangan bisnis data, hubungan antara entitas belum ditentukan. Oleh karena itu, IRD awal hanya menampilkan entitas-entitas yang berhasil diidentifikasi dari kebutuhan bisnis Health1 Medical Insurance Company.
Di sini kita masuk langkah kedua, mengidentifikasi entitas induk dan entitas turunan, atau bisa kita sebut juga seperti supertype dan subtype. Untuk tujuannya, pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap entitas yang memiliki beberapa jenis atau kategori khusus, tetapi tetap mempunyai karakteristik yang sama. Identifikasi entitas induk dan entitas turunan. Berdasarkan studi kasus Health One Medical Insurance Company, terdapat entitas kunjungan yang memiliki beberapa jenis kunjungan berbeda. Untuk jenis kunjungan sendiri ada kunjungan penyakit baru, kunjungan tindak lanjut, kunjungan pemeriksaan rutin. Di sini kami memiliki entitas induk. Yang pertama ada kunjungan, yaitu dengan atribut ID kunjungan dan tanggal kunjungan. Kedua, kunjungan penyakit baru dengan atribut diagnosis awal. Ada juga kunjungan tindak lanjut dengan atribut status pasien. Dan yang terakhir, kunjungan pemeriksaan rutin dengan atribut tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Di sini kami memiliki gambaran dari diagram supertype dan subtype-nya, seperti yang dilihat di layar. Dan di sini kami punya aturan bisnis yang mencakup setiap kunjungan harus termasuk ke dalam salah satu jenis kunjungan, satu kunjungan hanya dapat menjadi satu jenis kunjungan, dan ada beberapa aturan bisnis lainnya. Karakteristik hubungan eksklusif, atau mungkin bisa kita bilang dengan nama disjoint. Hubungan bersifat eksklusif karena satu kunjungan hanya dapat termasuk ke dalam satu jenis kunjungan. Untuk contohnya, kunjungan penyakit baru tidak dapat sekaligus menjadi kunjungan tindak lanjut. Nah, setelah beberapa rangkaian yang sudah kita lakukan di atas, di sini kami memiliki gambar IRD setelah langkah 2, di mana kunjungan itu sendiri menjadi supertype, dan kunjungan yang lain seperti kunjungan penyakit baru, kunjungan tindak lanjut, kunjungan pemeriksaan rutin itu menjadi subtype-nya. Dan untuk IRD relasionalnya kita punya subtype dan subtype. Perubahan pertama terjadi di sini, entitas kunjungan dipecah menjadi satu entitas induk, yaitu supertype, dalam 3 entitas turunan, yaitu subtype yang mencakup kunjungan penyakit baru, kunjungan tindak lanjut, dan kunjungan pemeriksaan rutin. Masing-masing subtype punya atribut khusus yang berbeda. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zaki. Baik, terima kasih kepada Im. Di sini saya akan melanjutkan langkah 3 dan 4. Baik, langkah 3 itu mengidentifikasi hubungan antar entitas. Untuk tujuannya, setelah seluruh entitas berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan yang terjadi antar entitas. Nah, hubungan ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana data pada suatu entitas berinteraksi dengan data pada entitas lainnya. Melalui identifikasi ini, hubungan struktur basis data akan lebih mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya itu ada hubungan antara asuransi dan pasien. Untuk RDIS-nya itu, asuransi itu tidak wajib atau opsional gitu. Sedangkan pasien menggunakan asuransi itu dia mandatori. Nah, untuk keterangan dari RDIS-nya itu, satu asuransi dapat menanggung satu atau lebih dari pasien. Setiap pasien harus menggunakan tepat satu asuransi. Hubungan antara asuransi dan pasien adalah one to many atau 1:m. Nah, partisipasi asuransi bersifat opsional atau boleh karena perusahaan asuransi dapat terdaftar meskipun belum memiliki pasien. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara dokter dan pasien. Untuk kardinalitasnya itu ada one to many.
dokter itu one, sedangkan pasien itu many gitu. Untuk RDIS-nya, dokter itu opsional untuk menangani pasien, sedangkan pasien untuk ditangani oleh dokter itu mandatori. Selanjutnya bawah. Nah, selanjutnya ada hubungan antara pasien dan kunjungan. Untuk pasien itu one, sedangkan untuk kunjungan itu many gitu. Dan RDIS-nya, pasien itu opsional untuk melakukan kunjungan. Sementara kunjungan itu mandatori untuk dilakukan ke pasien. Selanjutnya itu ada hubungan antara dokter dan kunjungan, dan itu kardinalitasnya dokter itu one, sedangkan kunjungan itu many. Untuk dokter di RDIS-nya itu opsional untuk menangani kunjungan, sedangkan kunjungan itu wajib atau mandatori ditangani ke dokter gitu. Baik, selanjutnya itu ada hubungan antara pasien dan resep. Untuk kardinalitas dari pasien dan resep ini one to many, pasien itu one, sedangkan resep itu many. Nah, di RDIS-nya itu pasien opsional menerima resep, sedangkan resep wajib atau mandatori diberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara dokter dan resep. Untuk kardinalitas dokter itu one, sedangkan resep itu many, jadi one to many. Untuk RDIS-nya itu dokter opsional untuk memberikan resep, sedangkan resep dibuat wajib atau mandatori oleh dokter gitu. Nah, sini sebenarnya hubungan antara obat dan resep. Kardinalitas obat dan resep itu one to many. Untuk obat itu one, sedangkan many itu resep. Untuk RDIS-nya obat itu opsional digunakan dalam resep, sedangkan resep menggunakan atau dibuat untuk obat gitu. Jadi mandatori atau wajib. Nah, hubungan antara dokter dan rumah sakit. Untuk kardinalitasnya itu many to many. Dokter itu many dan rumah sakit itu many. Untuk RDIS-nya, dokter itu berafiliasi dengan rumah sakit, dan rumah sakit itu memiliki dokter dari rumah sakit tersebut gitu. Nah, itu dia opsional untuk hubungan dokter maupun dari rumah sakitnya. Nah, di sini kita ada gambar RD dari langkah ketiganya, yaitu pertama RD logikal. Di sini sudah ada rumah sakit, obat, resep, dan lain-lain yang sudah disebutkan di atas tadi. Nah, misalnya itu ada RD relasional. Langkah 3 ini, relasi antar entitas ini adalah langkah terbesar perubahannya. Semua garis penghubung antar entitas utama mulai ditambahkan. Nah, total ada 11 relasi yang terbentuk. Ditambahkan juga satu entitas baru, yaitu afiliasi dokter rumah sakit, untuk menyelesaikan relasi many to many antar dokter dan rumah sakit. Baik, selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat ini kita normalisasi database Health One gitu. Tujuannya pada tahap ini seluruh entitas diperiksa agar memenuhi aturan normalisasi hingga bentuk normal ketiga atau third normal form atau 3NF. Tujuannya adalah mengurangi redundasi data, mencegah anomali saat penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data, serta memastikan struktur database lebih efisien. Nah, sini konsep dasar yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada dependensi fungsional. Untuk penjelasannya, hubungan langsung di mana nilai atribut A menentukan nilai atribut B secara unik. A ke B gitu. Nah, contoh dalam Health One itu ada di ID pasien, nama pasien. Nah, jadi ID pasien itu ketika kita tahu atau mencari data dari pasien, kita tinggal masukkan ID pasien gitu, maka nama dan data-data lainnya langsung muncul gitu, langsung ada. Nah, yang kedua ada dependensi parsial. Untuk penjelasannya
terjadi pada kunci komposit. Atribut non-primer hanya bergantung pada sebagian kunci, bukan seluruhnya. Untuk contohnya dalam hewan itu ada nama obat. Nama obat bergantung hanya pada ID obat, bukan pada ID resep maupun ID obat secara penuh. Nah, yang ketiga ada dependensi transitif. Itu untuk penjelasannya terjadi berantai A ke B dan B ke C gitu, sehingga C tidak langsung bergantung pada A melainkan melalui B. Contoh dalam hewan itu ada di ID pasien, ke ID asuransi dan ke nama perusahaan asuransi. Selanjutnya itu ada tabel awal untuk dari itu normalisasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk kami pertama membuat UNF untuk klaim kesehatan raw gitu. Jadi ID klaim, ID pasien dan ID dokter itu digabungkan agar data-data yang kita cari atau kita simpan lebih efektif gitu. Bawah dikit. Nah, misalnya itu ada masalah-masalah yang ditemukan pada tabel UNF. Yang pertama itu ada multi value di atribut. Contohnya itu kolom nama obat berisi paracetamol 3x1, vitamin C sekaligus dalam satu sel. Dampaknya itu tidak bisa di-query dengan where, tidak atomik. Yang kedua itu ada data berulang, redundansi. Contoh konkretnya itu ada nama pasien Andi Saputra muncul 2 kali di baris K001 dan K003 karena pasien yang sama berkunjung 2 kali gitu. Jadi dampaknya itu jika nama pasien berubah harus update di banyak baris gitu. Selanjutnya itu ada data dokter tercampur. Jadi contohnya itu nama konkret, spesialisasi tersimpan bersama data kunjungan di setiap baris. Nah, dampaknya perubahan spesialisasi dokter harus update semua baris kunjungannya. Nah, yang keempat itu ada data rumah sakit majemuk. Kolom contohnya itu ada di kolom nama RS berisi RS Siloam, RS awal bros sekaligus karena satu dokter afiliasi ke banyak RS. Nah, itu dampaknya tidak bisa dicari dengan filter RS tertentu. Nah, nomor 5 itu ada anomali insert, tidak bisa mendaftarkan obat baru ke sistem jika obat tersebut belum diresepkan ke pasien manapun. Nah, dampaknya data obat tidak bisa berdiri sendiri. Yang keenam itu ada anomali delete. Jika kunjungan ke 002 dihapus, data dokter Dewi dan data pasien Siti Rahma ikut hilang jika hanya ada satu kunjungan itu. Nah, dampaknya itu bisa kehilangan data yang tidak seharusnya terhapus. Nah, di sini ada tahap 1 atau 1NF, first normal form. Syarat 1NF itu setiap kolom harus bersifat atomik, tidak ada array atau daftar dalam satu sel, tidak ada atribut, multi value, dan setiap baris harus dapat diidentifikasi secara unik. Nah, langkah yang dilakukan itu pisahkan kolom nama obat yang bersifat multi value menjadi baris tersendiri per obat. Setiap kali yang kedua itu setiap baris kini memiliki tepat satu nilai per kolom atau itu atomik. Yang ketiga tambahkan ID resep sebagai bagian dari identifikasi unik gitu. Nah, ini bisa kita lihat untuk 1NF-nya. Nah, bisa dilihat bahwa ID dan ID dokter, ID pasien itu sudah terurut, jadi tidak ada multi value gitu. Nah, di sini bawah. Nah, masalah yang masih ada di 1NF itu, tabel ini masih memiliki partial dependency. Contohnya nama pasien hanya bergantung pada ID pasien saja. Sedangkan primary key composite table ini adalah ID claim, nama obat. Ini adalah pelanggaran di 2NF nanti. Nah, kita masuk ke tahap 2 yaitu normalisasi ke 2NF atau second normal form gitu. Syarat 2NF itu sudah memenuhi 1NF dan tidak ada partial dependency. Yaitu atribut non-primer harus bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian. Bawah. Kita sedikit nih.
Nah, di sini bisa dilihat tabelnya. Primary key pada tabel 1NF adalah composite ID claim plus nama obat. Nah, bisa dilihat bahwa ID pasien dan ID claim itu bergantung gitu. Nah, di sini ada langkah penyelesaian 2NF itu karena hampir semua atribut hanya bergantung pada ID claim saja, bukan seluruh kunci komposit, maka kita pecah tabel menjadi beberapa tabel terpisah. Nah, itu tabel kunjungan dan tabel pasien itu terpisah gitu. Bisa dilihat di sini. Hanya itu tabel 3 dan tabel 4 juga terpisah, yaitu tabel dokter dan tabel resep. Nah, tabel 5 juga ada, itu untuk tabel obat, ID sebagai obat PK gitu, atau primary key-nya. Nah, itu tahap 3 normalisasi ke 3NF. Syaratnya itu adalah sudah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency, yaitu atribut non-primer tidak boleh bergantung pada atribut non-primer lainnya. Nah, bisa dilihat pemeriksaan tabel pasiennya. Bopi. Lihat. Nah, di sini kita mempunyai juga pemeriksaan untuk tabel dokternya. Tabel dokter itu tidak ditemukan transitive dependency, semua atribut bergantung langsung pada ID dokter. Di sini ada juga pemeriksaan tabel resep. Tabel resep ini ada nama obat tidak boleh disimpan di tabel resep karena sudah ada di tabel obat gitu. Nah, di sini ada pemeriksaan tabel obat. Tabel obat tidak. Tahap selanjutnya itu adalah normalisasi ke 3NF atau third normal form itu. Untuk syaratnya itu sudah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency, yaitu atribut non-primer tidak boleh bergantung pada atribut non-primer lainnya. Setelah 2NF kita periksa apakah masih ada ketergantungan berantai atau transitif antara atribut non-primer. Nah, di sini ada tabel untuk pemeriksaan tabel pasien. Nah, di sini analisis tabel pasien, primary key-nya yaitu ada di ID pasiennya. Jadi untuk primary key ada di ID pasien. Misalnya bawah. Nah, di sini ada juga pemeriksaan tabel dokter. Untuk primary key-nya itu ada di ID dokternya. Nah, tabel dokter itu tidak ditemukan transitive dependency. Semua atribut bergantung langsung pada ID dokter, jadi dia tidak ada transitive dependensinya. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan di tabel resep. Untuk tabel resep itu ada primary key yaitu ID resep. Nah, sama seperti tadi, itu resep itu nama obat tidak boleh disimpan di tabel resep karena sudah ada di tabel obat. Tabel resep cukup menyimpan ID obat sebagai foreign key. Jika nama obat dibutuhkan, lakukan join dengan tabel obat. Nah, selanjutnya itu ada di pemeriksaan tabel obat. Nah, di sini untuk primary key-nya itu ada di ID obat. Nah, tabel obat tidak ditemukan transitive dependency, semua atribut bergantung langsung pada ID obat, jadi sama seperti dokter tadi. Nah, untuk penyelesaian transitive dependency tabel perusahaan asuransi, satu-satunya pelanggaran 3NF atau yang ditemukan adalah pada tabel pasien, yaitu atribut nama perusahaan asuransi yang bergantung pada ID asuransi dan bukan langsung pada ID pasien. Solusinya itu ada pisahkan menjadi entitas perusahaan asuransi tersendiri. Dependensi transitif yang ditemukan itu ada ID pasien ke ID asuransi dan ke nama perusahaan asuransi. Artinya nama perusahaan tidak bergantung langsung pada pasien, melainkan bergantung pada nomor asuransinya. Ini harus dipisah. Nah, solusinya itu tabel perusahaan asuransi itu primary key-nya itu ID asuransi, nama perusahaan dan telepon kontaknya gitu. Nah, itu saatnya ada tabel pasien setelah 3NF dan itu nama perusahaan dihapus, cukup foreign key ke perusahaan asuransi.
Nah, itu ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, ID asuransinya sebagai foreign key, telepon, kota, dan ID dokter utama itu sebagai foreign key. Nah, selanjutnya itu ada penanganan relasi many to many pada tabel afiliasi dokter rumah sakit. Nah, selain normalisasi 1NF sampai 3NF, ada satu hal lagi yang perlu diselesaikan, yaitu relasi many to many antara dokter dan rumah sakit. Nah, dan itu sudah diidentifikasi di langkah ketiga. Relasi many to many tidak bisa langsung direpresentasikan dalam tabel relasional dan harus diselesaikan dengan tabel intersection. Nah, ada masalah di UNF, itu pada tabel UNF awal, kolom nama RS berisi RS Siloam, RS awal Bros, sekaligus karena satu dokter bisa terafiliasi ke banyak RS atau many to many. Ini diselesaikan dengan tabel afiliasi dokter rumah sakit. Nah, tabel rumah sakit itu ada tabel dengan ID rumah sakit sebagai primary key, nama RS, telepon, dan kota. Pada tabel afiliasi dokter rumah sakit itu menyelesaikan relasi many to many. Sini ada composite primary key, ID dokter, dan ditambah dengan ID rumah sakit. Nah, itu ada ID dokter sebagai primary key atau foreign key, ID rumah sakit primary key dan foreign key, dan tanggal afiliasi. Nah, sini ada tabel perbandingan sebelum dan sudah. Di sini ada UNF dan antara 3NF itu, atau sistem health one medical. Nah, itu ada aspeknya kondisi UNF atau sebelum, dan ada kondisi sudahnya yaitu 3NF itu. Pada aspek jumlah tabel, dan sebelum di 3NF itu ada satu tabel besar gitu, yaitu pada klaim kesehatan raw. Dan situ ada sudahnya 8 tabel terpisah yang terstruktur. Nah, soalnya ada aspek multi value attribute. Pada UNF itu ada nama obat berisi beberapa nilai, sedangkan di 3NF dihilangkan setiap sel atomik, dan itu dihilangkan di 1NF-nya. Selanjutnya itu ada partial dependency. Itu di UNF ada atribut bergantung hanya bagian kunci, sedangkan di 3NF dihilangkan dengan pemisahan tabel, dan itu dilakukan pada 2NF tadi. Nah, selanjutnya itu ada transitive dependency. Pada UNF itu ada nama perusahaan bergantung pada via ID asuransi, sedangkan di 3NF ada dihilangkan dengan tabel perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya itu ada redundansi data. Pada UNF tinggi data pasien atau dokter berulang di setiap baris kunjungan, sedangkan di 3NF minimal setiap data disimpan di satu tempat saja. Nah, di sini ada anomali insert. Itu di UNF ada obat baru tidak bisa masuk tanpa resep, sedangkan di 3NF itu tidak ada tabel obat berdiri sendiri. Nah, di anomali delete itu ada hapus kunjungan, sama dengan bisa hilangkan data pasien atau dokter, sedangkan 3NF tidak ada setiap entitas memiliki tabel sendiri. Nah, selanjutnya itu ada anomali update. Ada update nama dokter harus di banyak baris, itu di UNF, sedangkan 3NF itu tidak ada update cukup di satu baris tabel dokter. Nah, di selanjutnya itu ada di aspek relasi many to many. Di UNF itu disimpan dalam satu sel, nama, RS, RSA, RSB. Itu di 3NF diselesaikan dengan tabel afiliasi dokter RS. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan normalisasi yang dilakukan. Untuk tahapan UNF ke 1NF itu tujuannya untuk menghilangkan array multivalue. Nah, tindakan yang dilakukan itu pisahkan nama obat atau multivalue-nya menjadi baris tersendiri per obat. Nah, hasilnya itu setiap sel sudah atomik. Tahapan kedua yaitu ada 1NF ke 2NF. Itu tujuannya untuk hilangkan partial dependency. Tindakan yang dilakukan itu pisahkan tabel menjadi kunjungan, pasien, dokter, resep, dan obat. Semua atribut bergantung sepenuhnya pada primary key-nya masing-masing. Nah, untuk hasilnya itu tidak ada partial dependency-nya. Nah, selanjutnya 2NF ke 3NF. Itu tujuannya untuk menghilangkan transitive dependency. Ya, tindakan yang dilakukan itu adalah pisahkan perusahaan asuransi, karena nama perusahaan bergantung pada ID asuransi, bukan langsung pada ID pasien.
Nah, hasilnya itu tidak ada transitive dependency. Nah, asalnya itu ada penanganan many to many. Tujuannya untuk menyelesaikan relasi many to many. Tindakan yang kita lakukan itu buat tabel afiliasi dokter RS sebagai intersection tabel untuk relasi dokter rumah sakit. Itu many to many. Untuk hasilnya relasi many to many terstruktur dengan baik. Nah, di sini ada daftar tabel finalnya gitu, hasil normalisasi 3NF bisa dilihat. Tabel sini ada tabel final sistem health one medical. Jadi ini sudah 3NF, sudah diatur gitu. Nah, kesimpulannya, database health one medical telah berhasil dinormalisasikan dari kondisi UNF, itu satu tabel besar yang tidak terstruktur, menjadi 8 tabel yang memenuhi bentuk normal ketiga, yaitu atau 3NF. Tidak ada lagi redundansi, partial dependency maupun transitive dependency. Setiap data disimpan di satu tempat yang tepat dan semua relasi many to many telah diselesaikan dengan tabel intersection. Nah, di sini kita bisa lihat gambar RD setelah langkah 4, yaitu normalisasi. Selanjutnya untuk langkah 5 dan 6 dijelaskan oleh Rizky Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Zaki. Saya Rizky Alia Ramadhani ingin melanjutkan langkah berikutnya, yaitu langkah 5, yaitu ada arch atau busur, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi di mana sebuah entitas itu memiliki relasi eksklusif dengan salah satu dari beberapa entitas lain dan tidak bisa keduanya sekaligus. Dalam arch ini ditemukan pada entitas resep, yaitu setiap resep yang dikeluarkan dokter bersifat refillable, tidak dapat diusi ulang, atau non-refillable, tidak dapat diusi ulang. Dan ini dapat kita lihat diskriminator arch-nya. Ada atribut yaitu dapat diisi ulang dan atribut yang tidak dapat diisi ulang. Kemudian ada atribut berdasarkan jenis resep, yaitu ada jenis resep refillable dengan atributnya jumlah isi ulang dan ukuran isi ulang. Kemudian ada non-refillable dengan atribut tidak ada atribut tambahan. Dan aturan bisnisnya yaitu setiap resep harus bersifat refillable atau non-refillable dan tidak bisa keduanya. Resep refillable wajib memiliki informasi jumlah dan ukuran isi ulang. Resep non-refillable tidak memiliki informasi isi ulang. Dan semua resep wajib memiliki informasi tanggal, dosis, dan durasi. Dan di sini ada struktur entitas resep dengan arch, di mana entitas resep ini memiliki atribut yaitu ID resep, tanggal resep, dosis, durasi, dapat diisi ulang, jumlah isi ulang, dan ukuran isi ulang. Dan ini adalah ERD setelah langkah kelima, yaitu ERD logikalnya. Dapat kita lihat bahwa resepnya memiliki arch, dapat diisi ulang dan tidak dapat diisi ulang. Dan ini adalah ERD relasionalnya. Di dalam langkah 5 ini, perubahannya adalah penambahan 2 entitas baru, yaitu resep dapat diisi ulang dan resep tidak dapat diisi ulang yang terhubung ke entitas resep. Di resep hanya tersisa atribut diskriminator dapat diisi ulang, dan garis arch dari resep kedua entitas tersebut menunjukkan bahwa satu resep hanya bisa masuk ke salah satu, tidak bisa keduanya sekaligus. Jumlah entitasnya sekarang bertambah dari yang 11 menjadi 13. Lanjut ke langkah 6, yaitu relasi rekursif. Relasi rekursif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan relasi rekursif yang terdapat dalam basis data Health One, yaitu hubungan satu entitas dengan dirinya sendiri. Nah, relasi rekursif ini ditemukan pada entitas pasien ketika dalam satu keluarga beberapa pasien dapat ditanggung oleh asuransi yang sama dengan satu orang sebagai pemegang polis utama. Di sini ada tabel penjelasan atributnya.
di mana atribut ID pasien itu memiliki identitas unik setiap pasien, dan ada atribut ID pemegang asuransi, yaitu merujuk ke ID pasien dari anggota keluarga yang memegang polis asuransi. Nah, aturannya jika pasien adalah pemegang asuransi sendiri, maka ID pemegang asuransi yaitu berisi ID pasien sendiri. Nah, jika ID pemegang asuransi itu bersifat opsional karena tidak semua pasien terhubung dalam asuransi keluarga. Di sini ada kardinalitasnya, di mana pasien ke pasien itu one to many, yang berarti satu pemegang asuransi dapat menanggung banyak anggota keluarga. Di sini terdapat gambar ERD-nya, yaitu ERD logical. Dan juga di sini ada ERD relasionalnya. Di langkah 6 ini, di sini perubahannya cuma terlihat pada ERD logical, yaitu hubungan rekursif pada entitas pasien. Secara visualnya, ERD langkah 6 itu hampir sama dengan langkah 5, dengan satu tambahan yaitu garis relasi yang keluar dan kembali ke entitas pasien itu sendiri melalui atribut ID pemegang asuransi. Relasi rekursif ini muncul karena dalam sistem Health One Medical, seorang pasien dapat menjadi pemegang polis asuransi bagi anggota keluarganya yang juga terdaftar sebagai pasien dalam sistem. Atribut ID pemegang asuransi pada entitas pasien berfungsi sebagai foreign key yang merujuk kembali ke ID pasien pada entitas yang sama, membentuk hubungan self-referencing. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh Rafli. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rafli, saya akan melanjutkan untuk langkah selanjutnya, itu langkah 7, pemodelan data historis. Di sini ada bagian tujuan. Tujuan dari pemodelan data historis ini untuk menyimpan riwayat perubahan dokter perawatan utama setiap pasien. Hal ini penting untuk melacak perkembangan perawatan pasien sepanjang hidupnya dan menganalisis aktivitas dokter dalam menangani pasien. Di identifikasi kebutuhan, dalam sistem Health One, seorang pasien dapat berganti dokter perawatan utama dari waktu ke waktu. Sistem harus mampu menyimpan semua dokter yang pernah menangani seorang pasien. Yang kedua itu mencatat kapan dokter mulai menangani pasien. Yang ketiga mencatat kapan dokter berhenti menangani pasien. Yang keempat mengetahui dokter mana yang sedang aktif menangani pasien saat ini. Di sini ada solusi, yaitu menggunakan entitas riwayat dokter. Jadi di langkah ketujuh ini kami menggunakan entitas baru, yaitu riwayat dokter, yang atributnya itu ada ID riwayat, ID pasien. Nah, ini ID pasien ini tipe datanya bersifat foreign key. Ada ID dokter juga foreign key. Tanggal mulai ini tipe datanya date. Tanggal selesai itu tipe datanya juga date. Aturan bisnis di langkah 7 ini, yang pertama, setiap pasien dapat memiliki banyak rekor riwayat dokter. Yang kedua, setiap dokter dapat mencatat dalam banyak rekor riwayat. Yang ketiga, tanggal mulai wajib diisi setiap kali dokter baru ditugaskan. Yang keempat, tanggal selesai bernilai 0 jika dokter tersebut masih aktif menangani pasien. Yang kelima, ketika pasien berganti dokter, tanggal selesai pada rekor lama diisi, lalu rekor baru dibuat. Yang keenam, riwayat dokter bersifat non-transferable, tercatat permanen dan tidak dapat dihapus. Di langkah 7 ini ada kardinalitasnya. Kardinalitasnya itu ada 2, ada pasien menuju riwayat dokter. Dari pasiennya itu one, dari riwayat dokternya itu kardinalitasnya mani. Dari relasi yang kedua itu dokter dan riwayat dokter, relasi awalnya itu awan, relasi keduanya itu many. Di sini ada gambar ERD logical yang kami buat. Di sini
Yang ditambahkan itu di bagian riwayat dokter. Ini bagian riwayat dokter. Bagian riwayat dokter ini berhubungan dengan pasien dan berhubungan dengan dokter. Selain itu sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ini ERD relasionalnya. Di ERD relasional juga sama, yang berbeda itu cuma di bagian riwayat dokter. Selain itu sama saja seperti sebelumnya. Di sini total entitasnya ada 14. Yang awalnya itu 13, di langkah ke-6 jadi 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi ditambah 1 riwayat dokter entitasnya. Selanjutnya masuk ke langkah 8, basic mapping. Di sini ada tujuan dari basic mapping itu mengubah semua entitas ERD menjadi tabel relasional dengan konvensi penamaan yang sesuai, mengubah relasi menjadi foreign key, dan mengimplementasikan super tab kunjungan menggunakan single table implementation. Aturan mappingnya itu ada 5. Yang pertama, setiap entitas menjadi satu tabel. Yang kedua, UID menjadi primary key. Yang ketiga, relasi one to many, foreign key-nya di sisi many. Yang keempat, relasi many to many, tabelnya intersection. Yang kelima itu super tab atau sub tab, single table implementasi, semua kolom digabung dalam satu tabel. Sini tabel mapping. Yang pertama itu tabel pasien. Ini isinya itu sama dengan yang ada di tabel sebelumnya. Atributnya itu ada ID pasien, nama, alamat, dan lain-lain. Ini sama dengan ERD yang sebelumnya. Di sini ada tabel dokter, entitas atributnya juga sama seperti sebelumnya. Ada tabel rumah sakit, ini juga sama. Perusahaan asuransi juga sama. Afiliasi dokter RS ini juga sama. Atributnya sama seperti sebelumnya. Tabel 6 ini kunjungan, di sini yang berbeda. Ini awalnya tadi kan tabel kunjungan ini ada subtab dan supertabnya. Supertabnya itu kunjungan dan subtabnya itu tadi ada yang bagian ini. Awalnya itu kan ada kunjungan. Ini sebagai super tab, subtabnya itu kunjungan penyakit baru, kunjungan penyakit rutin, kunjungan pemeriksaan rutin, dan kunjungan tindak lanjut. Jadi di langkah 8 yang mapping ini, ke tabel kunjungan itu dijadikan satu jadi single tabel implementation. Ini yang ditambahkan di dalam atributnya itu jenis kunjungan. Di sini tipe datanya varchar. Di sini ada 3, jadi kita tinggal memilih jenis kunjungan apa. Di sini harus tidak boleh 0 atau tidak boleh kosong, boleh MBR, LJT atau PRM sesuai dengan jenis kunjungan yang mana yang mau kita pilih. Dan yang constraint-nya ini 0, ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Yang tabel ke-7 itu ada resep. Resep ini sama seperti RD sebelumnya. Tabel 8 ini obat, sama juga seperti RD sebelumnya. Tabel 9 itu riwayat dokter. Atributnya juga sama seperti sebelumnya. Sini gambar final RD-nya. Di sini yang berbeda itu cuma di bagian kunjungan. Kunjungannya itu awalnya tadi kan ada super tab dan sub tabnya di sini disatukan jadi single, jadi satu. DRD relasional juga sama. Jadi langkah 8 basic mapping ini adalah langkah terakhir sekaligus perubahan konsep terbesar
kunjungan tidak lanjut dan kunjungan pemeriksaan rutin dihapus dan digabungkan ke dalam satu tabel kunjungan menggunakan metode single table implementation. Semua atribut dari ketiga subtab tersebut, yaitu diagnosis awal, status pasien, tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan, langsung masuk ke tabel kunjungan dan bernilai 0. Jika tidak relevan dengan jenis kunjungannya, jumlah entitas turun dari 14 menjadi 11. RD akhir inilah yang siap diterjemahkan menjadi tabel-tabel nyata di database. Jadi ringkasan dari step 1 sampai 8 itu perubahannya ada di tabel ini. Langkah 1 itu entitas awal tanpa relasi seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu jumlah entitasnya ada 7. Langkah kedua itu tambah 3 subtype plus relasi supertype dan subtype. Jadi awalnya 7 ditambah 3 jadi 10. Langkah ketiga itu tambah semua relasi plus afiliasi dokter RS. Jadi di langkah 3 ini baru ada relasi atau hubungan antara entitas satu dan entitas lainnya. Di sini ditambah juga afiliasi dokter, jadi 10 tambah 1 11. Langkah 4 itu keterangan normalisasi. ERD tidak berubah. Jadi di sini langkah 4 tadi tidak kami tampilkan ERD-nya karena yang berubah itu cuman di tabel normalisasinya. Normalisasi 1NF sampai 3NF, menghilangkan redundansi dan anomali-anomali. Langkah kelima itu tambah ARS, resep refillable dan resep non refillable. Di sini ARS itu kan ada seperti panah, busur panah. Di sini yang ditambahkan itu ada 2 entitas, yaitu refillable dan resep non refillable, yaitu yang bisa diisi ulang atau resep yang tidak bisa diisi ulang. Jadi awalnya 11 di langkah 4 jadi tambah 2 jadi 13 di langkah 5. Langkah 6 lanjut ke langkah 6, tidak ada perubahan ERD. Jadi di langkah 6 ini perubahan ERD-nya itu cuma di rekursif atau hubungan dengan diri sendiri. Di situ rekursifnya itu di bagian entitas pasien. Jadi di bagian entitas pasien itu dia rekursif di bagian ID asuransi, pemegang asuransi pasien. Jadi dia rekursif dengan entitasnya sendiri. Nah, lanjut ke langkah ketujuh yang saya jelaskan barusan, tambah riwayat dokter. Jadi di sini pemodelan datanya itu kita tambah riwayat dokter untuk mengetahui dokter mana aja yang sedang bertugas atau yang pernah menangani pasien. Jadi ditambah 1 jadi 14 entitas. Angka 8 itu kita hapus 3 subtype jadi single table implementation. Jadi karena tadi 14 berkurang 3 jadi 11. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari project desain basis data Health One ini berhasil kami selesaikan melalui 8 langkah yang sistematis. Kami memulai dari nol hanya berbekal skenario bisnis semua perusahaan asuransi kesehatan hingga menghasilkan sebuah rancangan basis data yang terstruktur, efisien, dan siap diimplementasikan. Dari proses ini kami berhasil mengidentifikasi 9 entitas utama yang saling berhubungan, yaitu pasien, dokter, rumah sakit, perusahaan asuransi, afiliasi dokter, RS, kunjungan resep, obat, dan riwayat dokter. Setiap entitas dirancang dengan atribut yang tepat, tipe data yang sesuai, dan hubungan antar entitas yang jelas. Beberapa hal yang penting yang kami terapkan dalam perancangan ini adalah normalisasi hingga bentuk normal ketiga, yaitu 3NF, untuk menghilangkan redundansi data penggunaan subtype dan subtype pada entitas kunjungan untuk membedakan 3 jenis kunjungan pasien, penerapan ARS pada entitas resep untuk membedakan resep yang bisa diisi ulang dan tidak, relasi rekursif pada entitas pasien
untuk menangani pemilikan asuransi keluarga serta entitas riwayat dokter untuk menyimpan jejak historis perubahan dokter perawatan utama setiap pasien. Dengan rancangan ini, Health One tidak hanya mampu mengelola data klaim kesehatan sehari-hari, tetapi juga mampu mendukung analisis tren jangka panjang dan pemodelan data untuk keperluan pengambilan keputusan bisnis di masa depan. Dan database ini dirancang untuk tumbuh, artinya ketika Health One berkembang, struktur yang sudah ada cukup kuat untuk menampung kebutuhan baru tanpa harus merombak semua dari awal. Jadi garis besar yang bisa kami ambil dari project ini, project Health One Database Modeler ini, jadi kami bisa tahu tahapan demi tahapan untuk membuat database Oracle yang benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Oracle Data Modeler. Mungkin hanya ini video penjelasan project Health One dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.